perkembangan psikomotor. Ya. Kami sudah kirimkan materinya. Mudah-mudahan nanti bunda-bunda bisa di-share sambil baca-baca juga nanti terkait materi hari ini. Gitu ya. Insya Allah sekitar 45 menit saya menjabarkan, nanti dilanjut dengan konsultasi. Jika waktunya belum cukup, biasanya kami titipkan nomor telepon. Insya Allah mungkin bisa konsultasi lanjutan BWM maupun telepon, insya Allah. Karena kebetulan nanti ada jadwal asesmen psikologi tanggal 27 ya Bunda Ita ya. Iya, betul, Pak. Ya, insya Allah dilanjutkan dengan konsultasinya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terkait dengan tema perkembangan psikomotorik atau sensor integritas, sebenarnya memang sering kita dengar ya Bu ya. Kadang-kadang kalau misalkan kaitan dengan sensor integritas itu pasti kaitan dengan panca indera. Cerita sedikit Bunda. Ada orang tua ketika memberikan instruksi kepada anak, misalkan orang tuanya di ruang, ke putra-putrinya di ruang tengah, misalkan si anak ini pegang handphone, ya, media sosial. Diperintah, tidak gerak. Dua kali perintah, tidak gerak. Terpancinglah emosi dengan intonasi yang tinggi. Yang saya tanyakan, panca mana yang diaktifkan oleh anak saat itu? Ada yang tahu? Ayo, Ayah Bunda boleh berinteraksi jika ada pertanyaan dari narasumber. Panca mana? Oh ya mungkin. Kalau panca ada berapa ya Bun ya? Pancirnya ada berapa? 5. Pak. Ada 5. Yang pertama panca Penglihatan, penglihatan. Yang kedua, pendengaran, yang ketiga, pengecap, yang keempat, Aba, eh, Raba, meraba, meraba. yang kelima baru meraba. Eh, Berarti ketika kondisi seperti itu, anak diperintah nggak gerak, dia main handphone, berarti panca mana yang digunakan oleh anak? dan penglihatan. Betul ya. Berarti 4 pancanya tidak dimainkan. Ada lagi. Saya buka media sosial. Sama. Saat ini memang media sosial tidak bisa dilepaskan oleh anak ya. Saya melihat video anak main game, badannya dikerumunin Bu dengan lalat semua. Dia nggak respon meskipun memang digigitin ya badannya, tapi dia asik main media sosial. Oh berarti memang dilupakan perkembangan sensor integritas itu selain psikomotorik juga ada kaitan dengan panca indera. Kalau misalkan tidak kita aktifkan, kita bantu kembangkan, berarti ada dua. Ada sisi positif yang berkembang, ada sisi negatif yang berkembang. Gitu ya. Nah, kami observasi ada orang tua karena materi ini mungkin insya Allah saya hafal ya Bu, ya nanti boleh Ya, konsultasi. Slide-nya nanti boleh ditampilkan ya slide-nya. Karena saya menggunakan handphone ya Bunda Ita ya. Gitu ya, nanti slide-nya boleh. boleh dibuka sekarang, Pak. Boleh mangga mangga Bunda Ita. Boleh. Silakan host dikirim slide-nya. Hmm, ya. Sambil menunggu Iya, slide-nya, ada silakan. orang tua. Ada harapan besar dari orang tua sebenarnya. Saya rangkum ada 5, kalau tidak salah. Yang pertama, Bunda mengatakan bahwa anak adalah buah hati. Betul, betul ya. Yang kedua, ada mengatakan bahwa anak adalah investasi. Betul. Yang saya agak tercengang, ada Bunda mengatakan anak itu menumbuhkan kebahagiaan dan juga bisa memunculkan malapetaka.
Kami kaget. Kenapa kok bahagia kemudian ada malapetakannya? Nah, ternyata memang dikaitkan dengan kasus, banyak kasus-kasus yang saat ini di luar dari nalar kita, Bu. Mungkin TK 2 sampai 6 tahun sedang imut-imutnya gitu ya. Sedang-sedang happy-happy-nya. Ketika masuk usia SD, SMP, SMA dan seterusnya sudah mulai pola pikir terbentuk. Kemudian ada juga kasus yang sampai orang tua dianiaya oleh putranya, banyak, entah di kita di luar Jawa pun ada. Jadi sebenarnya perkembangan-perkembangan itu, nah ini dia, ini saya rangkum ada 4 ya. Yang ketiga ini membuat kami miris, oh berarti kadang-kadang perkembangan psikologi itu dari usia 2 sampai orang dewasa, ada orang tua yang concern dalam mengarahkan pendampingan psikologi, ada yang mengabaikan. Jadi mengabaikan itu ada yang kami tidak bisa sampaikan, tetapi memang ada eh, peran serta orang tua yang harusnya 80% mengendalikan anak, tetapi malah dibalik gitu ya. Jadi 80% banyak anak yang menguasai orang tua. Jadi dari usia dini, dini saja agak susah. Kemudian cerita lagi kemarin saya diminta untuk seminar juga sama Bun, TK, anak dengan asesmen psikologi itu ada beberapa poin yang sangat tinggi, dominasinya kuat sekali. Si anak ini tipikalnya dia tidak mau diperintah. Jadi sudah mulai di usia di bawah 6 tahun dikuasai oleh orang tua. Ketika minum, orang tua tidak mau menaruhnya gelasnya, tetapi orang tua yang apa jawabannya? Kan Pak, anak saya kalau misalkan tantrumnya muncul bahaya Pak, ya sudah nanti biar saya aja. Kecil usia di bawah 6 tahun tetapi sudah mulai sensor integritasnya tidak diaktifkan kembali. Nah, yang keempat, nah ini anak memiliki keistimewaan serta memiliki keunikan yang berbeda-beda. Anak yang spesial nih normal pun pasti memiliki keunikan tersendiri, Bun ya. Jadi semua anak sama, hanya pendampingannya yang berbeda. Nah, yang ditemukan apa ketika kita melakukan pendampingan kepada putra-putrinya? Selain tadi ya, ada 4 permasalahan yang muncul, Bun ya. Nah, ini nanti saya sampaikan sini. Ada 4 permasalahan yang muncul. Yang pertama, ada permasalahan tentang apa? Bad habit, kebiasaan buruk. Ada. Mudah-mudahan budak-budak di Aduha Islam School tidak ada kebiasaan buruk. Kalau ada, sekedar di rumah. Contohnya apa? Ada. Misalkan anak masih main gigit punten ya, jari, contoh kecil. Atau masih punten agak vulgar sedikit, melakukan aktivitas sambil memegang anggota tubuh orang dewasanya ada. Yang kedua, permasalahan kami temukan, yang kedua apa? Sulit diatur. Ada nggak? Banyak. Ada sebagian yang menjadi kesulitan dari orang tua. Yang keempat, yang ketiga apa? Penyimpangan perilaku. Ada. Kami sampaikan di asesmen psikologi ada grafik emotional record, satu poin namanya heterogenitas. Mungkin yang kenal dengan Grahita, heterogenitas itu berkaitan dengan pola pikir. Jadi khawatir ada penyimpangan-penyimpangan yang di luar dari kita. Yang keempat, masa bermain yang tertunda. Nah, permasalahan serta perkembangan itu kita arahkan kepada pola pengasuhan. Apa? Jadi landasan utamanya otomatis ke perkembangan anaknya. Nah, dikerucutkan lagi. Salah satunya apa? Perkembangan psikomotoriknya. Psikomotorik ini usia di bawah 6 tahun boleh, misalkan Bunda pernah mendengar ada teori usia di bawah 6 tahun adalah peniru ulung, betul ya? Jadi psikomotoriknya luar biasa. Dijabarkan oleh Greta ada berapa item? Ada sekitar kurang nggak salah 9 item. Banyak. Nanti kan jabarkan. Nah, permasalahan serta harapan orang tua akan
permasalahan bisa kita hindari, harapan bisa terwujud sebagai landasannya terhadap pola pengasuhannya apa? Pola pengasuhan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan psikologi anak. Mulai masuk lagi. Oke, ya. Salah satunya perkembangan psikomotorik. Lanjut, Bun. Ada keterkaitan. Mangga silakan. Jika kenal sensor integritas, ini banyak, mungkin Bunda tidak eh, ragu lagi ya. Tetapi kami jabarkan proses otak dalam menerima, mengatur, dan menafsirkan informasi dari berbagai indera. Contoh, misalnya, ada orang tua. Nanti sore, kan libur, kita jalan-jalan ke pasar malam misalkan. Sore berangkat ke pasar malamnya. Si anak bilang, nanti aku boleh ini nggak? Boleh, karena waktu itu menggunakan panca auditoring, telinga, dengan panca mulutnya. Informasi yang didapat, si anak simpan di otak belakangnya di sini. Kemudian tahap ketiga, menafsirkannya melalui verbal mulut. Nah, jadi panca auditoring yang mendengar, kedua dia simpan di memori otak belakangnya, kemudian keluar melalui panca mulut. Alhasil, sore ada kegiatan lain. Tidak jadilah ke pasar malam. Apa reaksinya? Tantrumnya mulai muncul. Ngambeknya ada. Mulai sulit dikendalikan. Padahal sensor integritas itu proses otak dari menerima informasi, kemudian mengatur, memasukkan di mindset otak belakang, kemudian menafsirkan informasi melalui verbal, otomatis apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Ini kami sering sampaikan di saat seminar maupun di saat pembacaan cara baca hasil. Ada momen-momen yang ucapan kita ini ketika masuk otak belakang, anak usia di bawah 6 tahun itu memori daya ingatnya sangat kuat. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhannya, jelas tantrumnya muncul, permasalahan juga muncul, kadang-kadang memacu kesabaran kitanya. Gitu ya. Itu proses bekerja sensor integritasnya. Dari menerima, mengolah, menyimpan, menafsirkan mulai verbalnya, disitulah informasi-informasi yang ada. Sensor itu banyak tuh ya, tadi dari baunya, suaranya, gerakannya, sentuhannya, penglihatannya, sampai rasa pun dia gunakan. Pendra, kalau tadi contohnya anak hanya menggunakan satu panca, misalkan lagi main handphone, main media sosial, main game, atau lihat YouTube yang berjak mata, bagaimana perkembangannya? Ilustrasinya seperti kaki. Yang satu sehat, yang satu sakit. Kalau kita jak lari, kan timpang. Maka panca indera itu, satu diaktifkan, empat diabaikan. Bisa digambarkan ya, apa yang perkembangan seperti apa untuk sensor integritasnya. Next lagi. Bun, boleh? Ini yang tadi saya sampaikan. Next lagi. Ya. Oke. Perkembangan motor itu terjadi seiring dengan bertambahnya usia dan kematangan sistem saraf. Berarti dimulai dari usia berapa tahun? Dari usia 2 tahun. Usia playgroup ya. Kenapa usia 2 tahun? Karena fungsi kerja otaknya sedang berfungsi dengan baik. Dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai TKB usia 5-6 tahun. Nah, perkembangan psikolomotorik itu
juga ada kaitan dengan mana? Dengan fase dan juga motoriknya. Yang kita kenakan dua, Bun ya. Ada motorik kasar dan motorik halus. Kalau secara offline mungkin kita bisa interaksi langsung ya, karena sini melalui Zoom. Jadi motorik kasar dan motorik halus ini banyak yang kadang-kadang dilupakan. Misalkan contoh, misalkan benar-benar sih tidak ada ya, berbagi cerita aja. Di sekolah, sensornya sudah berkembang dengan bagus. Motorik kasarnya sudah dilatih, motorik halusnya sudah dilatih. Tapi ketika di rumah, beda. Misalkan ada anak usianya sekian tahun, di rumah, contoh kecil makan masih disuapin, ya, berarti motorik kasarnya tidak balance seperti yang diterapkan di pihak sekolahnya. Alasannya banyak. Dan sampai sekarang permas itu masih ada. Makannya masih disuapin, padahal sebenarnya sensornya sedang bekerja. Mandinya masih dibantu, padahal semuanya sensornya sudah sedang bekerja. Kecil tapi besar pengaruhnya. Jadi, motorik kasar dan motorik halus memang dasar utamanya ada. Contoh misalkan ada anak yang spesial nih. Ketika ikut terapi, pasti dianjurkan pertama apa? Sensor dulu. Ya, jadi sebelum ke yang lain, terapinya pasti yang diambil sensor dulu, SI dulu. Setelah SI baru kopasi, terus behavior dan seterusnya. Nah, kalau misalkan perkembangan psikologi, perkembangan motorik yang kita latih sensor integritasnya apa? Motorik dulu. Motorik kasar, motorik halus, kemudian diaktifkan dengan yang lainnya. Hanya saja kadang-kadang kita hilaf. Mudah-mudahan sini tidak ya. Ada anak yang sampai usia di bawah 6 tahun dia takut jijian. Ada nggak? Ada, saya temukan. Padahal sedang bekerjanya sensor integritasnya. Ya. Jadi bisa nanti di mumpung usianya masih di bawah 6 tahun, sensor integritas itu tidak hanya satu pancat, tapi 5 pancanya saran kami diaktifkan ya. Dibantu minimal akan berpengaruh ke kematangan, termasuk kematangan sistem sarafnya. Next lagi, itu boleh. Next lagi Bun, boleh. Baik, terus kalau perkembangan psikomotorik yang bagus, apa manfaatnya? Yang pertama, mandiri dasarnya sudah terbentuk. Kemandirian dasar ya. Kenapa disebut dasar? Karena usia di bawah 6 tahun belajar dia. Apa misalkan ada anak yang psikomotoriknya sudah terbentuk, sensitivitas sudah terbentuk. Yang pertama, ketika besar pengaruhnya, manfaatnya ada. Ya, ini dibaca saja, ini Sigmund Freud ada. Next lagi boleh. Mandiri dasar. Misalkan, nah ini, misalkan ada anak usia di bawah 6 tahun, ketika mamanya sedang misalkan cuci piring, anak diminta memang diharuskan untuk membantu, orang tua memberikan tempatnya, wadahnya yang tidak membahayakan, itu juga membantu sensornya. Mamanya misalkan terbiasa, sudah diajarkan oleh pihak sekolah, ketika makan sesuatu, sampahnya dibuang di mana, dan diajarkan, diterapin di rumah, luar biasa. Ketika makan, selesai makan, dia taruh di tempatnya, luar biasa. Ketika minum, dia taruh di tempatnya, pulang dari sekolah, tasnya ditaruh di tempatnya, yang pernah diajarkan oleh orang tua, buka sepatu pun sama, terus mandi pun dia bisa melakukan sendiri, sensornya semuanya bekerja aktif, kemana dasarnya ini sudah luar biasa berkembang pesat. Kemudian yang kedua, jika perkembangan motorik yang baik, belajarnya concern. Ketika guru menerangkan, panca matanya dia melihat, dia perhatikan, ketika gurunya mendengarkan, menyampaikan, dia menggunakan auditoringnya, kemudian verbal juga ada anak yang sampai bertanya ketika dia tidak paham, dan juga ada yang sampai melakukan uji coba. Jadi proses belajarnya berjalan seperti apa kita inginkan. Kan sensor integritas semuanya bekerja. Yang ketiga, dalam proses bermain pun luar biasa. Ya, jadi hak kepemilikan ada. Sudah diajarkan orang tua ketika meminta meminjam mainan temannya, bagaimana
apa yang harus dia lakukan melalui verbal panca mulut. Dia mengucapkan kepada temannya untuk meminam, kemudian setelah dipinjam dia balikan lagi ke mainan kepada temannya. Sosialisasinya luar biasa. Kemudian dia tahu ada batasan-batasan aturan bermainnya, dia sudah lakukan luar biasa. Jadi psikososial pun berkembang dengan baik ketika sensor integritas pun dilatih sejak dini. Yang keempat, sosialisasinya pasti berkembang dengan besar. Nah, yang kelima, yang keenam, nanti mungkin nanti bisa observasi. Jadi manfaat perkembangan sensor integritas motor ini sangat besar sekali manfaatnya. Selain kemandirian, juga berpengaruh ke pelajar, termasuk konsentrasi belajarnya, sosialisasinya, termasuk aturan bermainnya, sama seperti poin pertama. Kemandiriannya masih kurang berkembang. Pertanyaannya, apakah masih ada aktivitas anak yang masih dibantu oleh orang dewasa? Ibu yang bisa jawab. Kalau ada, sayang. Sensor integritasnya berarti tidak dikembangkan secara maksimal. Itu yang terjadi. Yang kedua, kesulitan bermain. Keluhan orang tua banyak. Yang pertama, Pak, anak saya nggak bisa konsentrasi, baik di TK maupun di SD. Asik dengan imajinasi dia sendiri. Kemudian ke distrak. Ketika belajar ada suara gudah, dia ikut. Tidak kenal dengan aturannya, pendisiplinannya. Bermain pun sama. Hak kepemilikan pun dia tidak paham. Aturan bermain pun dia tidak paham. Sehingga berpengaruh ke psikososial. Rentan apa nanti ke depannya? Khawatir kalau perkembangan motorik yang kurang baik atau sensornya, yang sekarang masih ada khawatir orang tua, kasus masih ada dibully yang masih ada ya, yang kita temukan, pelecehan seksualnya masih ada, terus banyak hal yang kami khawatirkan. Jadi perkembangan sensor integritas itu, jika kenal sensor, hanya mengingatkan kembali berkaitan dengan panca indera. Panca itu sebagai dasar kenapa usia TK dibagi dua, usia playgroup, belajar sambil bermain, pasti yang dikedepankan sensornya dulu. Kemudian TKA sudah mulai kaitan dengan sosial, sudah mulai kemariannya. Secara garis besar dari birahi aksi yang dilewati. Hanya saja TKB, karena lokasinya sudah berkembangan pesat, untuk sensor motoriknya sudah mulai fokus ke tanggung jawabnya. Jadi kalau misalkan tanggung jawabnya ada susah, sensor yang tidak berkembang, masih dibantu oleh orang dewasa, maka naik yang tingkat tone untuk pasiennya dikhawatirkan karena masih banyak yang harus kita bantu. Gitu ya. Next lagi. Kami rangkum, ya ini kesulitannya. Nanti boleh. Kami rangkum berkait dengan sensor integritas, ada beberapa keluhan sebenarnya. Next lagi tadi, Bu. Fokus yang tadi. Keluhan tadi apa? Tidak fokus. Kalau misalkan bunda-bunda ada anak ketika belajar, baik akademik maupun dalam melakukan sesuatu, kemandirian, ada yang ketidakfokusan, maka kaitan dengan sensor integritasnya. Yang kedua, sulit bersosialisasi. Nah, kami hadir di sini sebenarnya untuk menghilangkan keraguan-keraguan itu atau keluhan-keluhan itu. Bagaimana caranya? Kebutuhan anak besar kaitan dengan sensornya. Contoh misalkan, punten ya kalau saya nanti boleh bertanya karena saya berbicara sendiri sebenarnya di sini melalui Zoom agak susah interaksinya. Misalkan ada satu orang tua, sampai satu orang tua, saya dengan seorang tua sempat nanya juga kepada beliau, Ibu, ketika anak makan ya Bu ya, makan, apakah sambil
melakukan kegiatan sampingan yang lain, tidak menjurus, Bu. Apa Pak Hendra? Coba, misalkan makan, dia melakukan sampingan yang lain kegiatannya. Memang betul, panca mulutnya digunakan, tetapi masih disuapin, tangan yang lainnya dia main apa namanya, main game atau sambil nonton TV atau bawa mainannya. Berarti konsentrasinya, kognitifnya dibagi dua, makan sambil bermain. Kalau misalkan sering, Bu, khawatir nantinya konsentrasinya. Apakah berpengaruh Pak Hendra? Karena kalau baik kaitan dengan sensor integritas, ketika anak melakukan kegiatan, fokus ke satu kegiatan dulu. Ini saran kami. Tetapi kalau misalkan dibagi menjadi dua, berarti apa? Konsentrasinya terpecah. Khawatir nanti ketika belajar dengan kegiatan formal, konsentrasinya cepat buyar. Maka itu salah satu yang kadang-kadang kita hilaf ya. Jadi kami menyarankan latih sensor integritasnya supaya nanti keluhan-keluhan orang tua ini tidak muncul, anak tetap fokus pada satu kegiatan sampai selesai, kemudian boleh melakukan kegiatan yang lainnya. Contoh lagi apa Hendra? Ada anak yang mandi sambil bawa mainan, pengaruh nggak? Pengaruh. Takutnya apa? Habit, kebiasaan. Tadi permasalahan yang muncul 4, salah satunya apa? Kebiasaan buruk, bad habit. Gitu ya. Kalau misalkan anak usia di bawah 6 tahun, mandi sambil bawa mainan, terbiasa. Makan sambil melakukan kegiatan lain, terbiasa. Tetapi kalau misalkan kita pendisiplinan, fokus pada satu kegiatan, insya Allah nantinya. Gitu ya. Kemudian, panca lagi, sensor integritasnya. Apa keluarnya? Yang kedua, sulit bersosialisasi, adaptasi. Ini sering sekali, Bu, di tempat saya. Ada satu kelompok anak main ke rumah tetangga, betul memang datang, tetapi tidak menggunakan panca mulut. Masing-masing bawa handphone. Main hanya menggerakkan mata, panca mata sama jarinya saja. Kumpul, tapi tidak berinteraksi. Tidak ada interaksi sosialnya. Ini yang kadang-kadang kita abaikan. Tetapi kalau misalkan kita fokuskan, karena kaitan dengan sosial itu adaptasinya ketika dia bermain, dia harus berinteraksi, ada interaksi sosialnya. Ada aspek-aspek yang berpengaruh, termasuk aspek interaksi sosial, termasuk juga ada aspek kepemilikan, termasuk juga ada aspek bahasa, termasuk juga ada aspek memori di situ ada, termasuk juga aspek materi atau jam-jam mainnya, gitu ya, sehingga sensor integritasnya juga akan berkembang ke sosialisasinya. Jadi keluhan-keluhan itu kalau kita jabarkan, selain adaptasi, memang usia di bawah 6 tahun itu masih besar kemungkinan ya. Jadi keluhan itu hanya sebatas keluhan. Saya katakan bisa nggak pernah? Bisa, insya Allah bisa. Selama kita yakin bahwa perkembangan sensor integritas itu sebagai landasan utamanya, maka pola asuhnya yang harus ditingkatkan kembali. Karena perkembangan anak itu selain usia usia kalender juga akan berpengaruh pada usia mental, pada perkembangan kematangan saraf, dan juga perkembangan-perkembangan yang lainnya termasuk perkembangan otaknya. Begitu ya, iya, gitu. Next lagi. Nah, ini pimpinan kami, Pak Eko Budi, beliau sering menjelaskan, sering mengajar ke kami bahwa perkembangan psikomotor itu ada beberapa item yang harus dibantu. Jadi usia di bawah 6 tahun sebenarnya punya PR. Kalau beliau bilang, kita itu punya PR. PR-nya apa? Jadi kalau sensor integritas itu kalau kita jabarkan, selain panca indera, ada lagi yang harus dikembangkan. Next lagi, Pak Eko menyampaikan, nah ini dia. Ada berapa, Bun? Karena saya di handphone ya, saya agak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 item. PR-nya 9 item, Bun.
Jadi kalau sensor integritas yang kita kenal ada 5 pancanya, ada sisi manfaatnya dan ada sisi positifnya, kita jabarkan lebih luas lagi, ada 9 item. Yang pertama, endurance, ketahanan tubuhnya anak, psikisnya anak. Berpengaruh? Berpengaruh. Contoh misalkan apa? Misalkan kita menerapkan sensornya ke anak, psikomotoriknya, pasti ada perlawanan. Kuat nggak kitanya? Misalkan contoh anak sedang bermain, kita suruh mandi, memang momennya tidak pas, tapi kebetulan ada momen yang pas, disuruh mandi karena sudah sore, anaknya tidak mau, dia berontak. Maunya di mandi, dibantu. Kalau nggak dimandi, nggak mau. Ada lagi, anak makan, banyak alasannya, karena sekarang kan dia pintar-pintar mencari kelemahan kita dan pintar membaca situasi. Aku nggak mau kalau nggak makan. Khawatir, sakit, padahal sebenarnya anjurnya sedang dilatih di sana. Kaitan dengan sensornya. Kita gunakan panca mulut, kita gunakan panca mata, kita gunakan tabak juga bisa untuk mengendalikan, asalkan tidak berlebihan. Itu yang latih mentalitas baik kita maupun anak. Nah, di sini juga ada beliau Eko. Latih juga spasialnya. Spasi ada 3, ada ruang, gerak, dan waktu. Kalau ruang, anak usia di bawah 6 tahun sudah mahir sekali. Karena orang tua sudah memfasilitasi, atau guru pun sudah sering melatih. Ada segitiga, bulat, tadi saya lihat di cuplikan rekan saya Pak Bambang, bulat, balon bentuknya apa? Bulat apa kotak? Dia tahu bulat. Gitu. Tapi spasial tidak hanya itu, tidak hanya ruang. Waktu pun tetap dilatih. Ada momen penting, misalkan ada jam-jam tertentunya, makannya jam berapa, tidurnya jam berapa, mandinya jam berapa, tapi ada orang tua bukan sih tempat yang lain, masih contoh kecil tidurnya masih ngacak. Kadang jam 8, kadang jam 10, kadang jam 11, kadang jam 1, jadi masih ngacak. Itu akan berpengaruh kepada sensor integritasnya. Halo Mama Ali, putranya. Gitu ya. Kemudian ada juga kayak kinestetik, keseimbangan tubuh. Aktifnya anak ada. Dan anak yang aktif itu sebenarnya menggunakan sensor integritas secara menyeluruh. Ya, sampai ke psikomotoriknya. Jadi kalau misalkan berbicara tentang sensor integritas itu, banyak ya Bun ya. Gitu. Kami tambahkan ada 9 item. Jadi peluang kita masih besar. Apalagi kalau usianya masih di bawah 6 tahun. Yang membedakan usia di bawah 6 tahun hanya fasenya saja. Untuk TKA ditambahkan dengan fase kematangan sosial yang pertama, psikososial. Untuk TKB ditambahkan dengan mekanisme belajar. Jadi sudah mulai ada tanggung jawabnya. Begitu ya Bun ya. Gitu. Jadi intinya perkembangan sensor integritas itu selain kita kenal panca inderanya, selain kita kenal manfaatnya sangat besar, luar biasa jika dilatih. Tadi kemandiriannya ada, insya Allah belajarnya juga bagus, sosial juga bagus, proses bermain juga bagus. Tapi kalau misalkan diabaikan sensor integritas, kemudian perkembangan psikomotorik juga diabaikan, 9 item, apa? Yang pertama, kemandirian dasarnya kurang berkembang. Paham maksud kami ya? Berkembang kemandiriannya. Yuk, para ibu-ibu, bunda-bunda semuanya, kalau masih ada aktivitas anak yang masih dibantu, insya Allah pelan-pelan diberikan kepercayaan, proses, mulai proses dia berkembang. Gitu. Yang diajarkan oleh para dewan guru di sekolah, diteruskan di rumah, biar perkembangannya pesat. Kemudian tidak ada lagi keluhan, misalkan, Pak, anak saya nggak fokus. Insya Allah bisa kalau kita tahu treatmentnya. Yang kedua, sosialisasi. Karena sekarang kasusnya masih banyak, insya Allah mungkin yang TKB sekarang ada kemungkinan tahun depan masuk SD, jadi bukan hanya persiapan akademik, juga persiapan
endurance-nya juga dilatih. Persiapan kinestetik pun juga dilatih. Persiapan persesi pemahaman pun juga dilatih. Lebih fokus lagi ke memorinya juga dilatih. Jadi biar dia melakukan aktivitas tanpa ada samping yang lain, termasuk ke psikomotoriknya. Tidak apa-apa, Bun. Karena kalau dalam perkembangan psikologi itu memang yang berat prosesnya. Berat. Beratnya di mana? Satu, kesabaran kitanya diuji. Waktunya panjang nantinya ya, gitu. Tapi kalau prosesnya dilewati, insya Allah hasilnya luar biasa, maksimal. Itu dalam perkembangan psikologinya. Nah, kami hadir di sini di A2 Islamic School itu, alhamdulillah masih diberikan kepercayaan kita per tahun sebenarnya tidak hanya hasilnya saja, hasil yang kita gunakan itu sebagai buku panduannya saja. Nah, alhamdulillahnya Bunda Ita, para Dewan Guru, hasil sekarang tahun ini lebih kompleks lagi. Yang tahun kemarin hanya 2 lembar, sekarang kita tambahkan 3 lembar. Hasilnya 4 lembar dengan sertifikatnya. Ada perkembangan psikologinya yang tadi dijabarkan, sensornya juga akan nanti kita lihat kira-kira apa yang harus dikembangkan. Yang kedua nanti perkembangan dalam belajar pun bisa untuk mengantisipasi keluhan-keluhan orang tua. Yang ketiga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kaitan dengan perkembangan emosi anak. Lembar ketiganya lebih fokus ke perkembangan emosionalnya. Jadi alhamdulillah tahun ini kita keluarkan template-nya ada 4 lembar. Oke Bun ya. Kalau tahun kemarin 2 lembar, lembar putih plus sertifikat 1. Kalau sekarang tambahkan 1 lembar lagi, jadi 4 lembar. Ya, itu menurut Pak Eko Budi. Insya Allah kami bantu dan momen yang lebih penting nanti setelah tanggal 27 asesmen psikologinya, kita akan panjang lebar berbicara nanti di saat hasilnya sudah ada. Iya, sudah jelas Bu yang kita sampaikan. Saya tidak banyak berbicara untuk sensor integritas, tapi minimal sedikit bisa membuka wacana, menambahkan literasinya atau mengingatkan kembali bahwa usia di bawah 6 tahun, sensor integritas itu sangat penting perkembangan untuk perkembangan anak. Hanya saja ingat, sensor integritas itu apa? Proses otak bekerja yang pertama dia mendengar, ya, kemudian dia saring, dia simpan di otak belakangnya, kemudian si anak menafsirkan melalui panca mulutnya. Ya, jadi mendengar, dia atur, dia simpan di otak belakangnya, kemudian dia keluarkan. Itu ya, jadi proses otak untuk psikomotorik sensornya seperti itu. Bisa dipahami ya? Yuk pulang dari sini nanti, setelah ini nanti boleh kalau misalnya ada pertanyaan yang kira-kira terkait dengan perkembangan anak, mangga silakan. Kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Kalau secara pribadi tidak bisa saya jelaskan di dalam forum, nanti saya titipkan nomor telepon. Itu secara garis besar gambarannya Bunda Ita, mudah-mudahan sedikit tapi ada manfaatnya untuk tambahannya. Itu. Kemudian dari setelah ini, mangga bisa dilanjutkan dengan konsultasi atau tanya jawab. Terima kasih banyak. Atur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut dengan langsung tanya jawab aja kali Bunda ya, Bunda Ita ya. Biar lebih ini, lebih. Ya, silakan Bunda Caca. Terima kasih kepada Pak Hendra atas pemaparan materinya. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Bun, boleh Bunda Caca punten kalau boleh dikasih klupit pertanyaan dulu kira-kira tadi bisa nggak di perwakilan orang tua, bisa kan manfaat untuk sensor integritas siapa aja gitu ya, masih ingat nggak kira-kira gitu ya, dikasih pertanyaan dulu ke orang tua sebelum orang tua tanya ke saya, boleh ya Bunda ya.
Boleh Bunda Caca? Bagaimana bisa dilanjutkan? Baik, Pak. Eh, Ya, Baiklah, Ayah Bunda, untuk ya. baiklah, Ayah Bunda, saya akan menanyakan untuk pada Ayah Bunda semua. eh untuk sensor integrasi itu apa saja ya? Boleh dijawab untuk Ayah dan Bunda. Ada yang bisa jawab dulu karena Zoom ya, jadi Zoom tidak terlihat semua secara keseluruhannya. Assalamualaikum Bunda. Mau mencoba menjawab ya Pak. Sok mangga, mangga. Untuk manfaat sensori integrasi sendiri yang utama yaitu melatih fokus anak. Dari fokus anak tersebut, anak akan lebih mudah untuk mandiri. Kemudian dalam bersosialisasi juga lebih mudah. Eh, ya melatih kemampuan anak untuk besarnya nanti sih Pak agar dia lebih mandiri dan tidak ketergantungan kemudian untuk ya sosialisasinya kepada teman-teman maupun orang lain di luar keluarganya lebih mudah juga. Terima kasih. Oke, ya. Boleh dilanjutkan Bunda Caca. Atau ada yang mau bertanya langsung mungkin pada orang tua karena videonya di off kan ya, jadi tidak terlihat. Baik, Pak. Ini saya sudah ada pertanyaan dari salah satu orang tua. Pertanyaannya, bagaimana cara melatih adaptasi bagi anak yang agak sulit atau lama untuk beradaptasi? Ya, ya, langsung dijawab Bunda Caca. Ya, Persilakan, Pak. ya. Baik, kalau kaitan dengan adaptasi, sebenarnya kita observasi lebih lanjut lagi ya, karena memang kan adaptasi itu ada dua ya, ada yang adaptasi cepat, ada anak yang adaptasinya lama, ada yang faktor gen juga, ada dari faktor kebiasaan, faktor X-nya juga. Gitu. Kenapa? Karena memang usia di bawah 6 tahun itu kita akui apapun apa permasalahannya pasti ada sebabnya, gitu ya. Tapi kalau misalkan bagaimana caranya kalau adaptasi anak agak lama, Pendra? Memang memang untuk adaptasi itu ketika kita sudah observasi dulu apakah karena faktor X-nya atau karena faktor genetiknya. Kalau faktor genetiknya berarti apa? Kebiasaan kitanya salah ke orang tua. Misalkan ada orang tua yang jarang bersosialisasi, ternyata berpengaruh 20% dari ke anaknya, maka mulai menghilangkan kebiasaan itu. Karena kan tetap anak butuh sosialisasi. Layaknya seperti ketika anak di sekolah yang buat nyaman kan sebenarnya teman ya, bukan sekolahnya gitu ya, bukan pelajarannya, bukan, tapi temannya. Jadi kalau ada faktor genetik, maka kebiasaan yang biasa kita
rasakan, jangan sampai dirasakan juga oleh anak. Jadi pendekatan persuasifnya atau pendekatan sosial saja mesti ditekan kembali. Kecuali kalau ada faktor X, Bunda Caca. Kalau faktor X itu sebenarnya kan ada aturan-aturan dalam bermainnya. Misalkan antrian, giliran, berbagi, hak kepemilikan juga ada. Ada anak yang lebih mendominasi. Ada juga anak yang kalau bermain lebih egosentrinya keluar gitu ya. Itu kan berpengaruh karena faktor X itu ketika ada keluhan-keluhan yang dirasakan oleh orang tua, ternyata kebetulan faktor X, maka faktor X-nya segera dirubah. Minimal dalam sosialisasi itu ada aturan-aturan yang harus dilatih, begitu ya. Misalkan, ada lagi, kalau adaptasinya kurang, Pak Indra susah nih adaptasinya. Apalagi yang ketiga, latih traffic conditioning. Kadang-kadang ada anak yang usianya 5 tahun, dia bermain dengan anak usia 5 tahun, 6 tahun, dia agak kesulitan. Karena traffic conditioning itu misalkan usia anak kita 5 tahun dan dibiasakan dengan anak usia di atas 5 tahun dulu atau 5 tahun. Turunkan dulu temannya, usianya 4 tahun gitu ya, bersosialisasi. Kemudian setelah itu tambahkan lagi dengan usia di bawah usia 4 tahun, tadi yang tadinya 1 orang jadi 2 orang dan 3 orang. Setelah sudah kenal adaptasinya, maka naikkan lagi level temennya sebaya dengan dia. Kalau sudah oke, nanti naikkan lagi dengan di atas usia dia. Jadi terapi kondisional itu untuk melatih supaya adaptasi yang terjadi pada ada kesulitan adaptasi pada diri anak selama misalkan usianya masih di bawah 6 tahun, peluangnya masih besar. Hanya saja kira-kira orang tua atau orang dewasanya bisa nggak memenuhi kebutuhan psikologi anaknya, gitu ya. Jadi kesimpulannya, Bunda Caca, kesulitan itu kita observasi dulu. Yang pertama, apakah ada faktor genetik? Yang kedua, apakah ada faktor X? Kemudian bagaimana conditioningnya, terhadap conditioningnya. Jadi kita terapkan sesuai dengan kebutuhan dari anak. Jadi kalau faktor genetik kita sudah tahu bagaimana solusinya. Kalau faktor X juga dia tahu lebih banyak ke interaksi sosialnya. Kalau faktor conditioning tadi leadership-nya kita turunkan juga. Minimal berapa? Minimal 3 minggu kalau concern untuk melatih anak. Ya. Syukur-syukur sampai 3 bulan atau 1 semester. Jadi adaptasinya biar ganti semester dia ada kesiapan mental diri. Ini secara garis benar ya Bunda Caca ya. Jadi saya tidak langsung menjurus, tapi diminta untuk lebih mengobservasi ulang faktor tadi apa aja nih yang berpengaruh dia kesulitan untuk adaptasi. Begitu ya Bunda Caca ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Kaitan dengan sensor bagaimana? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari orang tua. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anak yang bicaranya masih kurang jelas? Apakah itu tanda kurangnya dari sensorik integrasi? Ya, betul. Ya, boleh Ya, Pak. ya Bu ya. Tadi apa? Sensor apa? Mulut ya, gitu. Nah, cuman memang kita tidak boleh langsung menjudgment ya. Oh, berarti anak saya speak delay gitu ya, gangguan speak delay enggak. Kan tergantung sebenarnya. Anak usia di bawah 4 tahun, dia kosakatanya berapa yang sudah keluar, kan ada nilai minimalnya. Anak usia 4 sampai 5 tahun berapa kosakata yang keluarnya, terus kemudian usia 5 sampai 6 tahun berapa, kan itu ada nominalnya. Kita tidak berani langsung menjudgment atau ke salah satu gangguan tadi. Ya saja memang kesulitan bicaranya, kalau mulut ini kan ada senam rongga namanya, senam rongga. Contoh kecil misalkan ada anak sebutkan apa tuh, makan gitu ya, tapi yang diambil kosakata akhir ya, akhirnya kan gitu, disingkat-singkat, berarti kan pasehnya belum ya, lafadznya belum lancar, maka gunakan dengan pancamutnya dengan senam rongganya kalau usianya masih di bawah 6 tahun. Jadi bagaimana cara mengajak anak yang sulit berbicara itu sebenarnya bukan karena nggak bisa berbicara, karena memang panca mulutnya kalau bisa diaktifkan kembali dengan rongga mulutnya. Tapi
Dilihat dulu pertanyaannya usia berapa tahun kan gitu. Ya, yang dimaksud usia berapa tahun Bunda Caca? Usia anaknya berapa tahun? Karena berpengaruh nantinya. Apa 4 tahun, apa 5 tahun, atau 3 tahun. Ya. Artinya, coba tadi sensor integritas itu, salah satunya panca mulutnya dibantu ya, disering, dilatih kebiasaan panca mulutnya. Karena di situ ada senam rongga. Jangan sampai nanti, jangankan bicara gitu ya, lafaz huruf aja sampai ada yang masih ketinggalan. Nah, itu yang harus diantisipasi sebenarnya. Gitu, Bun ya. Ini secara umum saja ya, saya tidak berani, tapi minimal sedikit punya gambaran lah. Jadi pertanyaannya, ada nggak? Ada kaitannya ke panca mulutnya. Ya, sampai jam 11 ya. Ada lagi? Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan dari orang tua. Pertanyaannya, jika ada anak, kalau di rumah nggak mau makan sendiri dan harus sambil melakukan sesuatu, pegang mainan atau pegang gadget. Kalau kalau ada orang tuanya, ia manja, tapi kalau tidak ada orang tuanya, dia bisa melakukan sendiri atau mandiri. Seperti itu, Pak. Itu Ya, bagaimana? ya, ini secara umum saja ya. Ada 3 karakter anak. Ada yang saya alihkan sedikit nggak apa ya Bunda Caca ya. Ada anak yang aktif di rumah, diam di luar. Ada yang anak yang aktif di rumah, diam di luar. Ada anak yang diam di rumah, aktif di luar. Tapi ketiga, ada anak yang di luar dan di dalam rumah aktif. Gitu ya. Berarti kalau anak yang aktif di rumah, diam di luar, berarti tadi apa? Ada sifat dominasinya. Atau orang bilang jago kandang, betul ya. Karena kan di rumahnya aktif nih. Wah, tapi di rumah diam, di luar rumah diam, diam aja. Kayak kerupuk kesiram air. Ada juga yang diam di rumah, aktif di luar. Sampai ada dulu karena di sekolah anaknya nggak bisa diam, wah dipanggil orang tuanya, ditelepon. Tapi orang tua jawab, enggak, Bu, di rumah saya mah diam anaknya. Tapi di sekolah Pak, begini, 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 Bu ya. Coba kalau nggak ini datang deh ke sekolah gitu ya. Tapi ketika mamanya datang, alim, diem, baik lah ya. Itu karakternya pun. Tapi ada juga yang di rumahnya aktif di luar. Sama seperti tadi. Kalau di rumah dia nggak mau makan, ya maunya main. Ya paling makannya kalau mau disuapin. Tapi kalau di luar dari rumah, makan sendiri bisa. Berarti kan ada something sesuatu ya. Oh, bisa kemungkinan ada faktor X-nya nih, gitu ya. Kalau di rumahnya nggak mau makan, karena kalau tantrumnya muncul kalah kitanya. Jadi karena ada sifat dominasinya. Kita turunkan dulu dominasinya. Karena powering kita harus lebih kuat dibanding anak selalu fisik. Jadi sifat dominasinya kurang. Apa? Anak lebih banyak mendominasi kitanya. Tetapi pembuktiannya di luar pun bisa makan sendiri, malah sensornya bagus. Di rumah aja dia nggak mau makan kan gitu. Berarti ada pola kebiasaan yang berbeda. Di rumahnya A, di luar rumah B. Kan berbeda. Ada dari pola pengasuhan juga yang berbeda. Mungkin di sekolah, nurut tuh, ngikutin aturannya. Anaknya mau makan. Tapi kalau di rumah, dia nggak mau menuruti aturan dibuat orang tua. Maka ada faktor X-nya. Kaitan dengan, coba disamakan dulu pola pengasuhannya atau pola penerapannya. Sekali lagi, usia berapa tahun? Kalau usianya masih di bawah 6 tahun, segera dirubah kebiasaan itu. Takutnya apa? Menjadi bad habit, kebiasaannya. Kalau di rumah nanti semakin bertambahnya usia, semakin susah mengendalikan. Jadi mumpung usianya masih di bawah 6 tahun. Bisa ya? Tadi ilustrasinya ada 3 karakter yang berbeda-beda.
Termasuk tadi pertanyaan dari Bunda Caca, berbeda juga kebiasaan di rumah dengan kebiasaan di sekolah misalkan. Maka rubah dulu minimal satu suara. Saat Caca, pola pengasuhan atau pola penerapan yang harusnya kita tidak terapkan ke anak, harus diterapkan ke anak. Gitu ya, itu secara garis besar. Ada lagi? Alhamdulillah, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk ayah bunda atau bunda guru yang mau bertanya, dipersilakan. Ayo. Masih ada waktu, berapa lama lagi ya Bunda Caca? Ada kesempatan lagi masih? Izin Pak, saya mau bertanya, eh, jika kan tadi pembahasannya perihal sensori integrasi ya, jika sensori integrasinya ini belum dilakukan dan belum terbentuk dengan baik, apakah faktor atau pengaruh terhadap anak di kemudian hari? Lalu, apakah masih bisa diperbaiki jika anak usianya lebih dari 6 tahun? Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Ya, pertanyaannya kalau SI, sensor integritas ini belum terbentuk ya dengan baik lah gitu ya. Terus apa efek ke depannya? Nanti jabarkan tadi apa efeknya ya. Tetapi kalau misalkan sudah bertambah usia, apakah nggak apa-apa dilatih? Saya katakan nggak apa-apa, karena kan dalam proses akademik itu proses belajar Bu ya. Misalkan ada suara auditorinya, ada yang baik, ada yang positif gitu ya, diserap. Contoh kecil misalkan, saya ambil contoh aja satu. Ada anak usia di bawah 6 tahun. Kesulitan apa keluhan orang tua, Pak, saya nggak pernah mengajarkan hal yang negatif ke anak, tetapi dapatnya di luar sana. Ketika emosi dia keluarkan, apa tuh yang sering bahasa-bahasa hewan lah, gitu lah. Karena dia mendengar dari auditorinya. Kedua, misalkan, saya selalu mengajarkan kalau ada orang tua berbicara, stop dulu. Karena nanti bagian dengan kamu kesempatan berbicara. Itu sudah diajarkan. Tapi kalau misalkan ternyata masih belum terbentuk, masih ada yang kelihatan ada beberapa panca sensornya yang belum terbentuk, Pak, usia 6 tahun masih ada kesempatan, saya katakan masih ada, Bun. Misalkan usia berapa tahun? Pak, usia anak saya 8 tahun, Pendra. 8 tahun kita lihat. 8 tahun itu fasenya fase persepsi pemahaman, karena sudah melewati berbagai fase. Ya, maka fase persepsi itu untuk melihat selama setahun ke depan itu sensor integritasnya, kita lihat apa nih yang perlu dibantu, apakah sensor pendengarannya atau sensor mulutnya atau apalah ya, termasuk tadi motorik, ada apakah spasialnya atau kinestesis atau memori dan seterusnya. Jadi kita lihat. Jadi garis besar sebenarnya sih masih bisa, berusaha khawatir ya, meskipun memang berkembangnya belum maksimal. Tetapi alangkah baiknya ingat ya, hanya menyarankan tugas kita 3. Selidiki dulu, amati, baru dipraktekkan. Selidiki ini apa sensor mana yang harus kita latih ke anak. Amati misalkan. Atau baru setelah itu praktekkan. Biasanya kan kalau sekolah sensor penglihatannya, jadi kalau ini pengaruh kemana ke konsentrasinya gitu. Nah, kita lihat nih sensor mana nih yang kadang-kadang dia tidak fokus sehingga dia sulit dalam belajarnya. Begitu ya. Jadi ya dulu selagi amati, intinya gue khawatir masih bisa dikembangkan meskipun usianya sudah di atas 6 tahun. Ini saja dilihat yang pertama fase perkembangannya saat ini apa sesuai dengan tingkatan kelasnya. Begitu ya Bun ya. Lagi? Terima kasih Pak Hendra atas jawabannya. Sama-sama. Sama-sama.
Cukup atau masih ada lagi, Bun? Sudah nih. Oke, Ayah Bunda masih ada pertanyaan kah? Atau sudah cukup? Izin Bunda Caca. Izin sebentar ya Bunda Caca. Ayah Bunda, saya memperkuat mengenai materi ini. Memang pembelajaran sensori integrasi ini berpusat pada panca indera. Nah, panca indera penglihatan, penciuman, peraba, perasa, pendengaran. Nah, di sekolah dan di rumah kita akan mengoptimalkan panca indera tersebut. Jika terstimulasi dengan baik, tangga berikutnya terkait sosial, emosional, bahkan di paling piramida paling atas yaitu kognitif, itu akan terstimulasi dengan baik. Nah, oleh karena itu, yuk ayah bunda, banyak kegiatan-kegiatan yang mudah dan gampang yang bisa dilakukan di rumah ataupun di sekolah. Contoh, pada peraba jari-jarinya kita bisa mengajak anak untuk berkegiatan di dapur dengan membersihkan sayuran atau mengelap piring atau eh, membuat pledol. Seperti itu bisa kita stimulasi. Kemudian pengecapnya boleh dicoba berbagai rasa makan. Walaupun awalnya mungkin dia lepet, tapi karena sering dicoba terus, nanti dia akan lama-lama terbiasa. Seperti itu. Makanya boleh jika makanan dia sukanya satu, tapi coba boleh diganti dengan alternatif lain. Awalnya mungkin belum mau, tapi karena kita sering menyediakan atau stimulasi, dia mulai. Kemudian pendengaran. Nah, di pendengaran ini untuk bisa fokus, boleh sesekali berdialog dengan anak, kata-kata positif. Nah, ditambah dengan murotal atau dengan solawatan atau dengan informasi lagu-lagu, itu bisa juga menstimulus. Kemudian untuk penglihatan. Memang yang paling mudah itu gadget sama sama screen time televisi. Tapi boleh diganti dengan buku bacaan, dengan gambar-gambar. Memang harus ada waktu khusus interaksi dari anak dengan orang tua. Mungkin pembelajaran sensori integrasi bisa maksimal di sekolah karena emang bunda gurunya fokus. Kemudian kita terstruktur. Nah, boleh ayah bunda sesekali di waktu menjelang tidur atau pada saat pagi hari dalam berkegiatan dengan anak, berikanlah kalimat-kalimat positif atau kegiatan yang memang singkat, sebentar, tapi memang bisa rutin, itu bisa dilakukan. Seperti itu. Kemudian fisik motorik. Kalau anak sudah sering main gadget atau nonton TV, itu kan gerak-gerak motorik kasarnya kan terbatas ya. Boleh ayah bunda di rumah, walaupun lingkungannya di dalam bisa melakukan fisik motorik kasar dengan berlari zigzag atau melompat di antara benda-benda dan lain sebagainya. Itu sudah kita terapkan di kelas. Artinya, jika ada keseimbangan antara kegiatan di rumah dengan di sekolah, insya Allah akan optimal juga di sosial, bahasa, dan paling atas adalah kognitif. Seperti itu. Nah, berbagai banyak gangguan-gangguan, permasalahan anak yang timbul memang karena taktilnya, keseimbangan tubuhnya, gerak motorik kasarnya itu memang kurang terstimulus. Makanya, yuk kita bersinergi nih ayah bunda.
selain di sekolah juga boleh dioptimalkan di rumah, terutama yang memang reguler. Kalau daycare kita mengulang kembali dengan kegiatan adab-adab di rumah, di sekolah. Kayak adab setelah anak-anak pulang kita ada adab kebersihan. Itu kita gosok gigi udah sendiri. Melepas pakaian, memakai baju, pakaian juga sendiri. Kemudian eh, ada gerakan sholat, ada kita makan juga sendiri. Jadi memang sudah dari kegiatan-kegiatan rutin sudah kita stimulus juga. Nah, boleh yang reguler ditambah lagi. Dan khususnya yang buat TKB, memang sudah waktunya tingkat kemandiriannya harus lebih tinggi ayah bunda. Jadi tidak lagi dimanja, tidak lagi disuapin, tidak lagi apa dibantu. Karena nanti kalau itu masih masih terus dibantu, kasihan pada saat di sekolahnya dia tidak bisa mengikuti kegiatan kemandirian bersama teman-temannya. Akhirnya dia paling belakang. Akhirnya dia paling terakhir. Yang anak lainnya sudah selesai, sudah tuntas, tapi dia paling terakhir. Jadi kan eh, kami pasti akan terus mengoptimal di sekolah. Tapi kalau ada pembiaran di rumah, dalam arti kata masih terus dibantu, masih terus di handle sama orang tua, ya dia akan menjadi dua 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 apa dua karakter. Karena di sekolah dia Ya, tidak dibantu, dia harus melakukan sendiri, tapi akhirnya tertinggal dengan anak yang lain. Di rumah justru malah dibantu, karena kenyamanan terus dibantu sama orang tua atau pendampingnya yang di rumah. Jadi memang harus sinergi ya Bunda. Kecuali memang ada wa- tenggang waktu yang memang harus kita harus cepat-cepat atau buru-buru. Tapi memang harus ada konsisten seperti itu. Nah, kenapa tema ini kami ambil? Karena kami ingin mengajak yuk kita belajar bareng-bareng nih Ayah Bunda terkait pembelajaran sensori integrasi ini. Yang memang mengoptimalkan panca indera kita dan gerak tubuh terkait fisik motorik kasar. Seperti itu. Nah, jadi segala harapan-harapan Ayah Bunda terkait Ananda yang dititipkan di sekolah kami bisa optimal juga seperti itu ya ayah bunda. Bunda guru sangat terbuka terkait perkembangan anak, terkait permasalahan anak. Memang untuk bisa mengetahui perkembangan anak bisa ada dialog pada saat pengantaran atau penjemputan. Kalau emang butuh waktu khusus boleh via telepon atau via chat atau nanti datang ke sekolah. Karena kalau menunggu hasil perkembangan anak di akhir semester, itu juga kan kita merampung secara keseluruhan, seperti itu. Jadi eh, jangan jangan patah semangat apabila anak kita ada kurang maksimal justru dengan adanya komunikasi, dengan adanya interaksi dan follow up di rumah, pengoptimalan di rumah itu akan cepat tercapai solusinya. Seperti itu. Gitu ya ya Bunda ya. Pak Hendra, terima kasih atas materinya. Insya Allah kita akan sama. lanjut dengan tes analisis psikologi anak pada hari Selasa. Nah, mudah-mudahan nanti dari data yang diambil oleh PT Grahita itu akan terdata dan kita akan mengkonsultasikan bagaimana trik-triknya baik di rumah ataupun nanti di sekolah. Seperti itu ya ya Bunda Siap. ya. Pak Indra, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Nah, Bambang, insya Allah nanti kita teknis hari Selasa kita optimalkan. Nanti akan ada pemberitahuan lagi secara detail bagaimana persiapan-persiapan untuk di tes ya. di Grahitanya. Mungkin boleh gambaran saja teknis tesnya nanti seperti apa Pak Hendra biar orang tua. Ini kan ada beberapa orang tua baru dan mungkin orang tua lama perlu di reminder kembali, dikuatkan kembali untuk persiapan itu. Tes di TK itu seperti apa sih? Apakah harus seperti apa? Bagaimana? Silakan Pak Hendra. Ya, atau non Bunda Ita. Yang pertama, kita merubah mindset dulu ya. Ini bukan psikotes ya, Bun ya. Bukan.
Jadi memang asesmen psikologi yang kita gunakan, kita mulai dari usia 2 tahun itu menggunakan teknik proyektif. Jadi diminta untuk menggambar, sebenarnya menggambar itu untuk melihat yang dianalisis garisannya. Jadi tekniknya nanti biasa putra putri ibu datang nanti mungkin diminta untuk menggambar bebas, sebenarnya sih nggak harus satu pun gambar bebas, hanya saja memang nanti pensil saya dengan Pak Bambang pensilnya benar-benar diperhatikan karena kalau pensil HB kan lebih di scan-nya lebih lebih jelas dia. Garisannya lebih lebih rapi. Jadi nanti ada dua mekanismenya, anak nanti diminta untuk gambar bebas Bun ya, gak usah khawatir meskipun benang kusut ya bahasanya, coret-coret pun itu juga nggak apa-apa sebenarnya karena yang kita lihat kan bukan bagus tidaknya gambar, garisannya Bun ya, garisannya. Salah utamanya nanti anaknya bisa punya pensil di tengah dulu nggak apa-apa. Saja mungkin syaratnya tidak boleh dibantu Bunda ya. Bunda Ita mungkin berdewan guru, tadi saya melihat Bambang sudah rapi, jadi temennya tidak mengganggu mencoret-coret gambar temennya, karena kalau digambar apa namanya digambar oleh temennya berarti ada dua karakter yang muncul. Nah, jadi kan nanti versinya Bun, anak diminta biasa nanti tebak-tebakan. Sebenarnya memang medianya berbeda sekarang ya Bunda Ita. Jadi media mungkin alat bantu untuk observasinya atau tebak-tebakannya sekarang lebih komplit lagi. Kami butuh waktu aja. Tapi kenapa tadi sampai 14 hari sampai 3 minggu? Karena kita analisnya agak lama. Jadi mekanismenya anak kita bebas, pensil kita sesuai dengan pensil yang ada, dan lebih lagi ada persyaratan tadi tidak boleh dibantu, semua kami yang siapkan nantinya. Terus kami hanya butuh waktu untuk analisis datanya karena harus sampai 816 garis yang tidak lama prosesnya. Nah, ketika prosesnya atau hasil sudah jadi, dipertemukan lagi dengan orang tua untuk konsultasi cara baca hasil. Nanti cuma diminta karena Zoom tadi ya untuk penjelasan acara baca hasilnya, siapkan alat tulis sama kertas aja. Karena yang kita carikan solusi. Begitu Bunda Ita, sama prosesnya seperti tahun kemarin, kita tambahkan sedikit medianya saja. Itu Bu. Terus kalau misalkan ada yang kakak-kakaknya juga ikut asesmen psikologi, mangga silakan. Ya, jadi ikutkan melalui A2H selama sekolah. Kalau pribadi kan lumayan biayanya, gitu ya. Jadi melalui sekolah. Itu kali kita untuk mekanisme sama tahun kemarin, hanya gambaran saja yang kita tambah. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Seperti yang Sami. tadi di video pagi hari sudah kita sampaikan Ayah Bunda ya. Jadi memang pengambilan datanya menggambar bebas dan tebak gambar. Nanti ada tim dari Grahita yang akan membantu dan Bunda Guru hanya memfasilitasi tempat dan hanya memantau saja. Pastikan anaknya sehat, moody atau perasaannya happy datang ke sekolah sehingga tidak mengganggu serangkaian kegiatan. Maka dijaga kesehatannya dan usahakan sudah sarapan. Seperti itu ya, Pak Hendra ya. Oke. Ya. Baik Ayah Bunda, saya Kepala Sekolah dan Bunda Guru mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendra atas pemaparan materinya dan Ayah Bunda yang sudah bersedia hadir mendengarkan dan Bunda Guru insya Allah nanti kita lanjut lagi di pengambilan data di hari Selasa. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Ayah Sama-sama. Bunda. Dari saya sebelum ditutup doa oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya Bunda, cara selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu oleh Bunda Erlin. Kepada Bunda Erlin, waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Allahumma bihaqil Fatihah wa siril Fatihah wa karomatil Fatihah wa billahi Fatihah. Allahumma rusna bi'ainika alladhi la tana wa qutna alladhi la yura. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Bunda, sebelum kita tutup Zoom, ya mari kita foto bersama untuk ayah Bunda yang masih belum dibuka kameranya, dipersilakan untuk dibuka terlebih dahulu kameranya karena kita akan foto bersama. Oke, dihitung ya Bunda Caca. Sudah semuanya dibuka kameranya, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih Alhamdulillah, Pak Hendra. acara Pamit ya Bunda Ita, Bunda Caca ya. Ya, Pamit ya Bu ya, terima sama-sama kasih. semuanya Bu. Ya. Alhamdulillah acara Zoom seminar psikologi pada pagi hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih juga untuk Ayah dan Bunda sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Zoom pada pagi hari ini. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bunda Guru. Warahmatullahi Terima kasih Bunda. wabarakatuh. Terima kasih Bunda Terima Guru. kasih. Dadah, dadah. Ya. Udah close.